Dunia balap tercengang beradaptasi? Boom! Dunia balap internasional baru saja diguncang dengan pengakuan mengejutkan. Veda Ega Pratama diakui sebagai pembalap dengan perkembangan tercepat di dunia. Pengakuan ini nggak main-main, diumumkan langsung dalam acara seleksi Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026. Bayangkan, di tengah keterbatasan fasilitas balap di Indonesia, justru Veda mampu bersinar melawan nama-nama besar Eropa. Kalau Veda ini lahir di Italia, bisa jadi udah dikontrak tim MotoGP sejak umur 10 tahun. Nah, ini dia pertanyaannya. Kenapa dunia balap tiba-tiba sepakat memuji Veda habis-habisan? Dan apakah ini jadi sinyal bahwa Veda benar-benar siap ke Moto3 lebih cepat dari dugaan banyak orang? Negara-negara Eropa mulai ketar-ketir. Di balik sorotan kamera seleksi Rookies Cup, ada bisik-bisik ketakutan dari para pengamat Eropa. Kenapa? Karena Veda, yang katanya cuma latihan di sirkuit domestik, bisa melesat jadi runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 dan tampil buas di ajang Junior GP. Padahal lawannya latihan di Portimao tiap minggu loh. Tapi Veda latihan pakai motor 150cc di Sleman, terus pas race di Mugello langsung ngegas podium 1. Kata orang, ini anak kayak punya Google Maps dalam otak, tahu persis tiap tikungan padahal baru lihat trek sekali. Sementara itu, pembalap-pembalap Eropa yang seharusnya jadi unggulan mulai keringat dingin. Loh, kok bisa anak Asia yang fasilitasnya terbatas justru lebih cepat adaptasi? Dan ketakutan itu makin menjadi saat mereka lihat siapa yang sedang struggle di Moto3. Siapa dia? Juara Rookies Cup, gagal total di Moto3? Masuklah nama besar Brian Uriarte, sang juara Red Bull Rookies Cup 2025. Harusnya jadi idola baru Moto3. Tapi apa yang terjadi? Di Phillip Island, debut perdananya, Uriarte balah kualifikasi ke-24, nggak lolos Q2, dan finish di posisi 19 di race utama. Loh, ini juara rookies loh, tapi kok kesannya kayak turis nyasar di sirkuit Australia? Sementara Veda yang hanya runner-up justru bikin tim lawan ketar-ketir. Nah, disinilah spekulasi mulai muncul. Jangan-jangan adaptasi Veda jauh lebih solid dibanding Uriarte? Dan pertanyaan paling tajam, kalau Veda yang dikasih kesempatan Moto3 lebih dulu, apa hasilnya bakal lebih mengejutkan? Adaptasi, kelebihan Veda, titik lemah Uriarte. Fakta di lapangan makin memperjelas perbedaan keduanya. Veda, meski minim fasilitas, dikenal punya racecraft sabar, teknik bersih, dan mental kuat. Sementara Uriarte kena tekanan sejak awal debut. Kaget dengan motor Moto3 yang jauh lebih bertenaga, lawan lebih senior, dan sirkuit yang berubah-ubah tiap lap. Perlu diingat, Veda udah menang di Mugello, Sachsenring, dan sirkuit teknikal lainnya. Adaptasinya cepat, kayak cowok yang udah terbiasa menghadapi mood pasangannya tiap hari. Nggak gampang panik. Sedangkan Uriarte masih coba-coba nyalain motor tapi keburu disalip lawan. Apakah ini berarti Veda lebih cocok untuk loncatan besar ke dunia Moto3? Moto3 kelas brutal, tapi Veda siap? Moto3 bukan sekedar ajang untuk ngebut, ini kelas brutal. Di sini, pembalap harus ngerti slipstream, manajemen ban, dan adu taktik baris demi baris. Dan Veda, dia udah hidup di dunia ini sejak usia belasan. Bahkan, mekanik lawan bilang, anak ini bukan cuma cepat, tapi pintar. Dia tahu kapan nahan, kapan nyalip. Kalau diibaratkan pasangan, Veda bukan tipe yang langsung ngajak nikah di chat pertama, tapi yang pelan-pelan bikin kamu yakin dan nyesel kehilangan. Makanya, banyak pengamat bilang kalau adaptasi jadi penentu sukses di Moto3, Veda udah punya kunci emasnya. Tapi, apa yang bisa kita pelajari dari kegagalan Uriarte sebelum benar-benar menyimpulkan siap tidaknya Veda? Ini bukan sekedar motor lebih kencang, tapi dunia yang berbeda. Banyak orang pikir naik kelas dari Junior GP ke Moto3 cuma soal motor yang lebih cepat. Salah besar. Motor Moto3 itu bukan hanya bertenaga, tapi juga punya tekanan teknis dan psikologis yang membunuh. Uriarte contohnya, meski pernah pakai motor 250cc 4 tak di junior, ternyata itu belum cukup buat hadapi kerasnya Moto3.
Masalahnya, setup motor Moto3 itu kompleks banget. Setiap klik di suspensi bisa jadi perbedaan antara podium atau DNF. Dan lucunya, Uri malah debut di Phillip Island, sirkuit yang dijuluki The Circuit of Truth. Nggak ada ampun buat yang belum siap. Kata Uriarte sendiri, lintasan ini brutal. Angin kencangnya kayak mantan yang datang tiba-tiba. Kita kira kuat, ternyata goyah. Veda, kalau suatu hari balapan di sana, bisa jadi pembuktian seutuhnya. Tapi pertanyaannya, apa Veda bakal siap secara mental menghadapi tekanan macam itu? Kurang data sama dengan bencana. Inilah masalah Uriarte. Masuk Moto3 sebagai pembalap pengganti adalah mimpi yang setengah jadi mimpi buruk. Uriarte naik kelas karena David Muñoz cedera. Tapi masalahnya, tim belum punya cukup data soal gaya balap Uri. Dan di dunia Moto3, data itu segalanya. Tanpa data lengkap soal racing line, pengereman, gaya belok, tim nggak bisa bantu setup motor optimal. Ibarat mau nyenengin pasangan tapi nggak tahu makanan favoritnya. Ya salah terus lah. Dan hasilnya, Uri nggak pernah dapat setup yang klik. Ia seperti membalap sambil nebak-nebak. Nah, ini pelajaran berharga buat Veda. Kalau mau naik ke Moto3, pastikan tim sudah kenal luar dalam, biar motor dan pembalap nyatu. Lalu gimana dengan tekanan strategis Moto3 yang lebih rumit dari sekedar ngegas? Strategi Moto3 sama dengan catur 300 km per jam. Di Rookies Cup, pembalap fokus pada kecepatan dan refleks, tapi di Moto3, itu udah kayak main catur sambil ngebut 300 km per jam. Ada istilah slipstream, over-under, defensive line, dan bahkan fake braking. Uriarte belum menguasai itu semua secara matang. Di Phillip Island, dia hanya 0,11 detik dari lolos Q2, tapi itu udah cukup untuk bikin perbedaan besar. Kadang, beda antara posisi ke-5 dan ke-20 cuma soal tahu kapan manfaatin angin dari rider depan. Nah, Veda sendiri udah menunjukkan kecerdikan strategi sejak Rookies Cup. Di Mugello, dia bisa nahan posisi lap terakhir tanpa disalip. Itu bukan cuma skill, tapi insting. Tapi, strategi aja nggak cukup. Yang paling menggerus pembalap muda biasanya datang dari dalam diri sendiri. Tekanan mental. Musuh tak terlihat di pedok. Menjadi pembalap pengganti itu bukan sekadar masuk motor terus gas. Ada tekanan dari sponsor, media, ekspektasi penggemar, dan omongan netizen. Uriarte mungkin terlihat tenang, tapi tekanan psikologis Moto3 itu seperti mantan yang masih suka ngasih sinyal, bikin overthinking. Ia harus hadapi pertanyaan media, ekspektasi bos tim, dan tekanan batin sebagai juara rookies yang harus buktiin diri. Kalau hasil bagus nggak muncul juga, ya mental bisa retak. Makanya banyak orang bilang mental baja Veda bisa jadi pembeda besar. Ia bukan pembalap yang gampang panik. Bahkan di kondisi hujan, Veda pernah ambil keputusan taktis sendiri tanpa tunggu tim. Tapi, masih ada satu hal penting yang bakal menentukan sukses tidaknya Veda jika naik ke Moto3. Waktu adalah segalanya. Jangan naik terlalu cepat. Naik kelas itu kayak ngajak pasangan nikah, kalau belum siap bisa berantakan. Uriarte naik ke Moto3 terlalu cepat tanpa persiapan matang. Dan hasilnya ya seperti yang kita lihat, kesulitan dari semua lini. Tim nggak siap, setup nggak pas, data minim, dan mental belum kalis tekanan. Inilah kenapa Veda Ega Pratama harus naik kelas dengan rencana matang. Bukan cuma karena dia cepat, tapi karena dia harus naik di waktu yang tepat. Fisik, mental, strategi, dan dukungan tim semuanya harus klik. Kalau semua itu berjalan, Veda bukan cuma bisa bersaing, tapi bisa jadi pembalap Asia paling dominan di Moto3 era modern. Dan mungkin saat itu tiba, dunia akan bilang, Veda bukan hanya harapan Indonesia, tapi mimpi buruk lawan-lawannya di lintasan.